Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Gue dapet dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax tuh? Hoax. Waduh, hati-hati. hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio jam 9 pagi hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku kelas 1 semuanya. Apa kabar hari ini? Doa Bu Yuni, semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Selamat pagi juga untuk ayah dan bunda yang ada di rumah, yang selalu mendampingi putra-putrinya, membantu kami, Bapak Ibu guru semua, agar anak-anak tetap semangat belajar dari rumah. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga puasa kita hari ini mendapatkan limpahan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini Senin 19 April 2021 dalam suasana Ramadan kita bisa berjumpa kembali dan belajar bersama dengan Bu Yuni di program kelas mengajar 90,1 RGR FM Radio Pelopor di Tulungagung. Terima kasih kami sampaikan kepada PGRI Kabupaten Tulungagung yang telah menginisiasi kegiatan ini, Diskominfo Kabupaten Tulungagung yang telah memfasilitasi melalui RGR FM, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Sudah disiapkan anak-anak? Iya, duduk yang manis ya. Kita berdoa dulu. Kita awali pembelajaran pagi ini dengan membaca doa bersama-sama dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, memberikan kelancaran, dan akhirnya nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga semoga Allah menjauhkan kita dari rasa malas, sehingga anak-anakku tidak hanya menjadi anak-anak yang pintar saja, tetapi juga anak-anak yang solih dan soleha. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak,
Sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan Ramadan, puasa hari ke-7 ini, puasa kita mendapatkan keberkahan. Pembelajaran kita hari ini membawa banyak manfaat, menambah ilmu, menjauhkan kita dari rasa malas, dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih ingatkah kalian tentang pembelajaran sebelumnya? Pada pembelajaran minggu yang lalu, kita telah mempelajari tentang kemarau. Anak-anakku, kali ini kita akan mempelajari tema 8 subtema 4 tentang bencana alam. Namun sebelumnya, untuk menambah semangat kita dalam belajar, mari anak-anak kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yes, yes, yes. Anak-anak hebatku, kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan juga tanah longsor. Pada pembelajaran 1 ini, kita awali dengan mengamati gambar di halaman 157. Di sana ada gambar suatu desa yang terkena bencana alam, yaitu dilanda angin topan. Mari anak-anak kita baca teks yang ada pada halaman 157. Bencana alam di Desa Sukamaju. Angin topan melanda Desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atap pun terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke Desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk Desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Anak-anak, apa yang terjadi dengan Desa Sukamaju? Mengapa mereka berterima kasih? Sekarang, ayo kita cari tahu jawabannya melalui percakapan antara Siti dan teman-temannya. Anak-anak yang ada di rumah bisa bermain peran dengan anggota keluarga yang lain ya. Oke, kita mulai anak-anak. Siti berkata, "Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa Desa Sukamaju." Kemudian Lani menjawab perkataan Siti. "Saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami." Beni bertanya kepada temannya, "Apakah kamu mendengar berita itu, Dayu?" Kemudian Dayu menjawab pertanyaan Beni. "Saya sudah mendengar berita itu, Beni. Desa itu kan dekat dari tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka?" "Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan," kata Beni. Udin menanggapi perkataan Beni. "Tepat sekali, Beni. Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk Desa Sukamaju."
Ide bagus, Benny. Ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing, kata Edo. Kemudian Siti menanggapi perkataan teman-temannya. Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Anak-anak, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Mari kita menolong orang yang terkena bencana alam. Menolong korban bencana alam, menolong orang yang kesusahan merupakan perilaku yang terpuji. Perilaku yang terpuji merupakan perilaku yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Kita bisa menolongnya dengan berbagai cara. Bisa dengan tenaga ataupun uang, selimut, makanan, obat-obatan, dan yang lain-lain. Menolong orang lain harus dilakukan dengan ikhlas ya. Anak-anak, pernahkah dalam kehidupan sehari-hari kalian mengalami kesulitan atau kesusahan? Mungkin pernah ya. Siapakah yang menolongmu? Tentu ada yang menolong kita ya. Kemudian apa anak-anak yang kalian ungkapkan jika ada yang menolong? Iya, pintar sekali. Kita tidak boleh lupa mengucapkan terima kasih saat kita mendapat pertolongan. Nah, sekarang mari anak-anak kita bermain sambil membuat ungkapan terima kasih seperti yang dicontohkan pada percakapan antara Benny, Dayu, dan Edo. Mari anak-anak kita simak percakapan mereka. Benny berkata, "Ayo coba buat ungkapan terima kasih saat Edo jatuh dari sepeda dan kakinya terluka." Dayu menjawab, "Jika saya membantu Edo mengobati luka, maka..." Kalimat Dayu tidak dilanjutkan. Kemudian Edo melanjutkan kalimat yang terpotong oleh Dayu tadi. "Maka saya akan berkata, terima kasih Dayu sudah membantu mengobati luka di kakiku." Kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kita, sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti bencana alam atau kesusahan yang lain. Hati senang apabila ada yang menolong kita. Ingatlah untuk selalu berterima kasih setelah ditolong. Nah, sekarang ayo anak-anak kita berlatih membuat kalimat terima kasih dari kata-kata yang ada pada buku paket kalian. Ada kata makanan, buku, baju, selimut, dan obat. Nanti anak-anak bisa mencoba membuat kalimat sendiri ya. Sekarang mari anak-anakku kita perhatikan percakapan antara Ibu, Benny, dan Kak Tiur. Benny berkata kepada ibunya, "Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu." Kemudian Kak Tiur juga berkata, "Ibu, mari ku bantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya. Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana?" Kemudian ibu menanggapi perkataan Benny dan Kak Tiur. "Terima kasih Benny, terima kasih Kak Tiur. Kalian mau membantu ibu. Kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam." Apakah anak-anak yang ada di rumah pernah bekerja sama dengan anggota keluarga yang ada di rumah? Tentu anak-anak juga punya pengalaman ya saat bekerja sama dengan anggota keluarga di rumah. Pengalaman bekerja sama di rumah banyak manfaatnya. Apa saja anak-anak manfaat bekerja sama? Iya, yang bisa ikut menjawab ya. Manfaat bekerja sama yang pertama, pekerjaan terasa ringan. Kedua, pekerjaan cepat selesai. Ketiga, tercipta suasana yang harmonis, rukun dan nyaman. Itulah manfaat bekerja sama.
Seperti yang Udin dan teman-teman lakukan pada buku paket kalian. Mereka bekerja sama membuat kerajinan dari tanah liat. Anak-anak juga bisa bekerja sama membuat karya seni, kreasi dari tanah liat dengan anggota keluarga yang lain ya. Alat dan bahan membuat karya dari tanah liat adalah yang pertama tentu tanah liat, kemudian koran, air, ember, dan yang terakhir adalah papan. Ayo anak-anak, sekarang kita amati langkah-langkah dan cara membuatnya. Anak-anak bisa menyimak pada buku paket halaman 165. Yang pertama, siapkan koran sebagai alas, letakkan plastik atau papan kayu di atas koran. Kemudian yang kedua, basahi tangan dengan air. Ketiga, ambil segenggam tanah liat. 4. Tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut. 5. Buat bentuk yang kamu inginkan. Terakhir yang keenam, jika sudah dibentuk, jemur tanah liat hingga mengeras. Nah, setelah kering, anak-anak bisa menambahkan cat warna agar tampak lebih indah. Anak-anak hebatku, saat ini kalian masih belajar bersama Bu Yuni ya. Semoga tetap semangat. Ayo, sekarang kita belajar pada pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 ini, kita amati gambar Udin dan teman-temannya yang berada di kolam renang. Mereka sedang melakukan aktivitas air. Mereka berdiri dua-dua berjajar ke samping. Mereka berdiri sambil berpegangan tangan. Teman yang berdiri di sisi kolam renang memegang pinggir kolam. Lalu mereka berjalan di dalam air mengelilingi kolam. Menjaga keselamatan saat di dalam kolam adalah hal yang paling penting. Anak-anak, dapatkah kalian berjalan di dalam air? Berhati-hatilah saat berjalan di dalam kolam ya. Mintalah orang dewasa untuk menemanimu. Pegang pinggiran kolam agar tetap selamat saat beraktivitas air. Anak-anak, pada pembelajaran 1 kita mengenal bencana alam yaitu angin topan. Pada pembelajaran 2 ini kita akan membaca berita tentang bencana banjir. Anak-anak bisa menyimak dan ikut membaca pada buku paket kalian di halaman 169. Bencana banjir. Banjir menggenangi rumah dan sawah. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian. Setelah beberapa hari, persediaan akan habis. Persediaan air bersih tidak cukup. Penyakit pun menyerang. Syukurlah bantuan segera datang. Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong, lengkap dengan obat-obatannya. Sudahkah kalian membaca teks bencana banjir? Iya, sudah ya. Sekarang ajaklah temanmu untuk membaca bersama. Buatlah kelompok, lalu diskusikan. Tunjukkan ungkapan terima kasih berdasarkan teks tersebut. Teman yang lain akan menanggapi ungkapanmu, seperti yang dicontohkan Siti, Dayu, Beni, dan Edo. Ini ungkapan terima kasih yang diucapkan oleh kelompok Siti dan Dayu. Terima kasih dokter, sekarang kami tidak sakit lagi. Kemudian kelompok Udin dan Edo membuat ungkapan terima kasih. Terima kasih sudah menyediakan makanan untuk kami. Nah, itulah contoh ungkapan terima kasih. Anak-anak bisa membuat ungkapan terima kasih menggunakan kalimatnya sendiri ya. Sekarang pada pembelajaran 3 ini kita akan bermain peran. Anak-anak masih ingat bagaimana bermain peran pada pembelajaran sebelumnya? Ya, tentu masih ingat ya. Mari kita simak bacaan dan percakapan yang ada di halaman 171. Lani dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman sekolah.
Lani mengajak teman-teman bermain peran tentang kejadian alam yang ada di sekitar. Peran apakah yang akan mereka mainkan? Ayo kita perhatikan percakapan Lani dan teman-temannya. Lani berkata kepada teman-temannya, "Teman-teman, ayo kita bermain peran. Bagaimana kalau bermain peran tentang bencana banjir?" Edo menjawab, "Ayo, tapi bagaimana caranya? Peran apa yang akan kita mainkan?" "Saya tahu, kita buat cerita terlebih dahulu. Cerita tentang desa kita yang kebanjiran. Kita semua mengungsi ke balai desa," kata Benny. Kemudian Dayu menanggapi kalimat tersebut. "Saya mengungsi ke balai desa sambil berjalan kaki. Nanti Benny mengungsi naik perahu karet ya." "Saya jadi dokter ya. Saya memeriksa pengungsi yang sakit," kata Edo. "Saya jadi penduduk desa tetangga. Saya membawakan makanan untuk pengungsi," kata Siti. Lani menanggapi kalimat Siti. "Saya yang membantu." "Saya jadi kepala desa ya. Saya membantu penduduk untuk mengungsi," kata Benny. Setelah bermain, Lani dan teman-temannya kembali ke kelas. Udara di luar kelas terasa panas. Sementara itu, udara di dalam kelas terasa dingin. Lani ingat, semalam hujan deras, udara terasa dingin. Siang ini sangat cerah, udara terasa panas. Bagaimana dengan udara di tempat kalian? Samakah suhu udara yang kalian rasakan? Tentu berbeda ya. Mengapa demikian? Iya, karena setiap orang merasakan suhu udara yang berbeda, walaupun pada tempat dan waktu yang sama. Seperti yang Edo lakukan, Edo mencoba mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Edo mengukur kursi di kelas dengan telapak tangannya. Kursi di kelas Edo terasa dingin. Kemudian Edo berjalan keluar kelas. Edo memegang batu di halaman sekolah. Batu yang dipegang Edo terasa panas. Nah, ayo sekarang anak-anak ukur suhu benda di dalam dan di luar rumah kalian. Lakukan bersama teman atau anggota keluarga yang lain. Anak-anak, saat kalian berlatih mengukur suhu dengan teman atau anggota keluarga, disitulah anak-anak sudah bekerja sama ya. Pengalaman bekerja sama sangat bermanfaat bagi kita, seperti yang Dayu dan teman-teman lakukan. Dayu telah beraktivitas bersama teman. Dayu telah mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Dayu dan teman-teman beristirahat sejenak. Setelah itu, Dayu dan teman-teman bertukar cerita. Saat tertimpa bencana alam, bantuan sangat dibutuhkan. Orang-orang saling bekerja sama. Para korban bencana dapat segera ditolong. Begitu pula saat di rumah terjadi masalah. Anggota keluarga saling bekerja sama agar masalah di rumah segera teratasi. Anak-anak yang luar biasa, sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Mari sekarang kita perhatikan gambar yang ada pada buku paket kalian halaman 180. Apakah yang Udin dan teman-temannya lakukan? Iya, pintar sekali. Mereka sedang berlatih berjalan di dalam air. Bisakah kalian melakukan? Ya, tentu bisa ya. Berjalan di dalam air merupakan latihan agar kita selalu siap siaga apabila bencana datang. Apabila terjadi banjir, air akan menggenangi jalanan. Kaki akan sulit melangkah karena terasa berat. Di sini Udin dan teman-temannya mengajak kalian untuk berlatih berjalan di dalam air. Lakukan berlatih berjalan di dalam air dengan hati-hati. Jangan lupa
selalu dalam pengawasan orang dewasa ya. Nah, pernahkah anak-anak kalian membutuhkan bantuan orang lain? Tentu pernah ya. Apa yang harus kamu ucapkan setelah dibantu? Iya, pintar sekali. Terima kasih ya. Kita harus selalu mengucapkan terima kasih. Ayo anak-anak, kita baca percakapan antara Dayu dan Lani pada buku paket halaman 181. Lelah ya setelah beraktivitas di air, Lani? Bolehkah saya meminta tolong? Kemudian Lani menjawab, memang lelah, tetapi hati senang. Oh, boleh Dayu. Apa yang bisa saya bantu? Kemudian Dayu berkata kembali, saya akan memanggil ibu guru. Tolong bersihkan papan tulis ya. Terima kasih Lani. Kemudian Lani menjawab, baik Dayu, saya akan membantu membersihkan papan tulis. Terima kasih kembali. Anak-anak, bencana alam dapat menimpa siapapun. Bencana alam dapat juga menimpa diri kita. Saat menghadapi kesulitan, kita butuh bantuan. Mintalah tolong kepada orang lain, teman atau keluargamu. Mintalah tolong dengan kata yang santun. Anak-anakku yang ada di rumah bisa berlatih menulis ungkapan permintaan tolong dengan kata-kata yang ada pada buku paket kalian. Sayangnya ibu semua, apabila terjadi bencana alam, bantuan sangat diperlukan. Kita bisa meminta tolong kepada orang lain. Pada pembelajaran 5 ini, mari anak-anakku kita amati gambar yang ada di halaman 184. Siti dan teman-teman sedang berada di balai desa. Mereka sedang membantu mengisi bak penampungan air. Mereka saling menolong. Pada buku paket ada 2 gambar, gambar A dan gambar B. Dapatkah kalian membuat permintaan tolong dari gambar tersebut? Pilih gambar yang kalian inginkan. Sebutkan ungkapan permintaan tolong sesuai gambar. Anak-anak, ungkapkan permintaan tolong kalian dengan santun. Tulislah pada buku tugas kalian. Kalian sudah membuat ungkapan permintaan tolong dari gambar tersebut. Mari sekarang kita lanjutkan pada halaman 185. Di sana ada Siti, Dayu, dan Lani yang sedang bercakap-cakap. Siti berkata, Dayu, kamu terlihat pucat. Apakah kamu sakit? Kemudian Dayu menjawab, tidak tahu Siti, saya merasa lemas. Mungkin lelah setelah kegiatan tadi. Kemudian Lani berkata, coba saya pegang dahimu. Wah, badanmu terasa hangat, kata Lani. Anak-anak, apakah kita bisa mengukur suhu dengan tangan? Bisa ya? Mengapa? Karena kita bisa membedakan panas dan dingin menggunakan alat ukur tidak baku yaitu telapak tangan. Kita bisa melakukan percobaan mengukur suhu dengan telapak tangan. Seperti yang dilakukan Edo. Edo akan membuat sebuah percobaan. Edo membuat percobaan untuk merasakan suhu panas dan dingin. Edo mengajak teman-temannya ke rumahnya. Edo mengajak mereka mengikuti percobaannya. Anak-anak yang ada di rumah juga bisa melakukan percobaan mengukur suhu seperti yang dilakukan Edo. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, siapkan 3 buah wadah, lalu berilah tulisan A, B, dan C. Letakkan di atas meja. Yang kedua, ketiga wadah tersebut diisi air yang sama banyaknya. Ketiga, jenis dan suhu air di ketiga wadah tersebut berbeda. A dingin,
B. Hangat, C. Panas. Kemudian mintalah seorang teman atau anggota keluarga kalian untuk maju ke meja percobaan. Yang kelima, tolong masukkan tangan kanan ke wadah A. Kemudian masukkan tangan kiri ke wadah C. Biarkan selama 30 detik. Setelah 30 detik, apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? Iya, tangan kananmu akan terasa dingin. Kemudian, apa yang dirasakan oleh tangan kirimu? Benar sekali, tangan kirimu akan merasakan panas. Keenam, setelah itu masukkan tangan kanan dan kiri ke wadah B secara bersamaan. Setelah kedua tanganmu dimasukkan, coba apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? Iya, tangan kananmu akan terasa panas, bukan? Kemudian, apa yang dirasakan oleh tangan kirimu? Benar sekali, tangan kirimu akan merasakan dingin. Dapatkah tangan kanan dan kirimu merasakan hal yang sama? Tentu tidak ya. Mengapa demikian? Karena suhu yang dimasukkan sebelumnya sudah berbeda. Sekarang coba urutkan suhu yang terasa di ketiga wadah tersebut. Urutkan dari yang terpanas hingga yang paling dingin. Urutannya adalah dari wadah C, kemudian wadah B, dan wadah A. Setelah kalian melakukan percobaan mengukur suhu, sekarang di pembelajaran 6 ini, coba anak-anak, Bu Yuni ingin bertanya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membaca macam-macam bencana alam, yaitu bencana angin topan, kemudian bencana banjir ya. Pada pembelajaran 6 ini, Bu Guru akan menceritakan tentang bencana tanah longsor. Anak-anak bisa menyimak ceritanya pada buku paket halaman 190. Bacalah dengan teliti ya cerita tersebut. Bencana tanah longsor di Desa Melati. Di Desa Melati telah terjadi bencana tanah longsor. Bencana itu terjadi pada hari Senin 7 November 2016. Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah. Semua rumah dalam keadaan rusak berat. Tanah longsor banyak terjadi di daerah perbukitan. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa oleh air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon yang ditebangi. Padahal pohon membantu menyerap air. Akibatnya, bila hujan turun, air akan menghanyutkan tanah. Pak Budi, Kepala Desa Melati, pergi ke Desa Mawar. Di sana, Pak Budi mendatangi Pak Ali, Kepala Desa Mawar. Pak Budi berkata, "Pak Ali, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana tanah longsor." Kemudian Pak Ali menjawab, "Baik Pak Budi, saya siap membantu Desa Melati. Saya akan memberitahu penduduk Desa Mawar." Pak Budi berkata, "Terima kasih Pak Ali, kami sangat menghargai bantuan pertolongan Desa Mawar." Pak Ali bersama penduduk Desa Mawar menuju ke lokasi bencana. Pak Ali memimpin bantuan ke Desa Melati. Pak Ali berkata, "Ayo kita bantu Desa Melati. Tolong dirikan tenda di halaman balai desa." Kemudian penduduk Mawar berkata, "Penduduk Desa Melati, mohon segera ke balai desa. Tenda-tenda telah disediakan." Kemudian salah satu penduduk berkata juga, "Bapak-bapak, tolong bantu menggendong anak balita." "Ibu-ibu,
Tolong memasak di dapur umum ya. Dokter puskesmas sudah siap di balai desa. Bagi yang sakit, mohon segera ke sana, kata beberapa penduduk desa Mawar. Penduduk desa Melati sangat berterima kasih. Bantuan dari desa Mawar sangat menolong. Penduduk kedua desa itu saling tolong-menolong. Mereka membersihkan tanah longsor. Mereka juga membangun rumah yang tertimpa tanah longsor. Nah anak-anak, kalian sudah membaca dan mendengarkan teks tentang bencana tanah longsor. Temukan kalimat ungkapan permintaan tolong pada teks tersebut. Kalian bisa menuliskan ungkapan permintaan tolong seperti pada contoh di buku paket kalian halaman 192. Setelah membuat kalimat permintaan tolong, anak-anak bisa melanjutkan bermain dengan teman-temannya atau anggota keluarga yang lain. Anak-anak bisa bermain sambil mengukur suhu di dalam rumah ataupun di luar rumah. Bermain sambil belajar ya, belajar mengukur suhu. Kalian bisa bermain mengukur suhu dengan menempelkan telapak tangan kalian pada dahi teman kalian. Mungkin ada yang dingin, ada yang hangat, atau apabila teman kalian berada di luar, di tempat yang panas, suhunya bisa lebih panas ya. Nah, saat kalian bermain dengan anggota keluarga, kemudian merapikan mainannya, itu adalah contoh kerjasama dalam keluarga. Kamu bisa menuliskan pengalaman bekerja sama dengan keluargamu pada buku tulis. Kegiatan kerjasama di setiap keluarga berbeda-beda. Contoh bekerja sama dengan keluarga di rumah yaitu merawat taman, membersihkan selokan, menata perabot rumah tangga, membersihkan rumah, memasak bersama, menata mainan dengan kakak dan adik. Kegiatan bekerja sama dengan keluarga sangat menyenangkan ya anak-anak. Kita bisa melakukannya dengan keluarga kita dengan riang dan gembira. Banyak sekali manfaat bekerja sama ya. Setelah kalian bekerja sama dengan anggota keluarga kalian, maka lingkungan rumah kalian akan tampak lebih bersih, tanaman lebih terawat, maka lingkungan sekitar rumah kalian akan tampak indah dan asri. Demikian anak-anak hebatku, pembelajaran kita pagi ini. Kita telah mengetahui contoh bencana alam yang terjadi di sekitar kita, yaitu angin topan, banjir, dan tanah longsor. Kita harus menjaga lingkungan kita agar kita terjaga dari bencana alam, yaitu dengan tidak menebang pohon sembarangan, dengan melakukan reboisasi dan tidak membuang sampah ke sungai ataupun membuang sampah sembarangan. Dan jika terjadi bencana alam di sekitar kita, kita harus membantu korban bencana alam. Kita bisa membantu dengan tenaga ataupun uang, obat-obatan, selimut, pakaian, dan lain-lain. Bantulah dengan ikhlas ya. Dan jika kita mendapatkan bantuan dari orang lain, jangan lupa untuk berterima kasih. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan perlindungan. Juga pandemi ini kita doakan semoga cepat berlalu. Bu Yuni izin pamit ya anak-anakku. Terima kasih Ayah Bunda atas pendampingan kepada putra-putrinya pada pembelajaran pagi ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1